Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita setiap Rabu malam ba'da maghrib untuk mengkaji kitab Nasihatul Ibad. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir beberapa hari yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai makalah ke-5 bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat-nasihat yang merupakan makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyatakan bahwa sebaik-baik nikmat adalah Islam, sebaik-baik kesibukan adalah taat, dan sebaik-baik pelajaran atau mau'idhah adalah kematian. Yang terakhir kemarin kita sudah bahas bahwa kematian itu akan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa kita akan sama dengan yang kita takziahi, sama dengan yang kita antarkan jenazahnya ke kubur, yakni kita akan menyusul. Dan sebagaimana yang kemarin juga sudah kita sampaikan, Nabi kita sendiri memang mengajarkan secara khusus doa ketika masuk kubur itu, intinya untuk mengingatkan kematian itu. Kita diajarkan untuk memberikan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi kita akan menemui nanti, akan menyusul orang-orang yang sudah wafat yang mendahului kita itu. Itu pelajaran yang terpenting. Nah, sekarang kita akan melanjutkan makalah yang ke-7. Oh maaf, makalah yang ke-6 ya. Kemarin makalah yang ke-5, ini makalah yang ke-6.
Wal maqalatis sadisatu, maqalah yang keenam, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bithana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Yang artinya ya, banyak dari orang-orang yang mendapatkan istidraj, ya. Istidraj itu sering diterjemahkan di dalam bahasa Jawa itu dilulu, ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang apa itu dilulu? Saya kok malah apa namanya ya, tidak mendapatkan yang pas gitu ya. Ada yang mengistilahkan dengan pembiaran, pemanjaan ya. Bin ni'mati alaihi, dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Wa kam mim maftunin bitsana'i alaihi, banyak juga orang yang diuji dengan pujian kepadanya, dan banyak juga orang yang tertipu dengan ditutupinya aib atasnya ya. Jadi ada 3 poin ya. Nah, malam ini kita akan membahas yang pertama saja. Kam min mustadrajin bin ni'mati alaih, banyak orang yang mendapatkan istidraj dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Saya baca selengkapnya ya, yang kemudian disyarih oleh Imam Nawawi ya. Kam mim mustadrajin, banyak orang-orang yang mendapatkan istidraj ya. Jadi istidraj itu ya tadi itu ya, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Jawanya yang saya tahu persis itu dilulu ya. Dilulu ya tadi itu ada unsur pembiaran, ada unsur pemanjaan ya. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang diberi istidraj atau orang yang dilulu itu oleh Imam Nawawi dimaknai sebagai ay makhudhin qalilan. Maksudnya adalah orang yang diberi hukuman, disiksa secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Qalilan. Bin ni'mati, dengan nikmat. Maksudnya nikmat itu ya bi'ik thariha, dengan diperbanyak nikmatnya, dengan ditambah terus nikmatnya alaihi, atas orang yang diberi istidraj tadi itu. Jadi istidraj itu ya, atau orang-orang yang dilulu itu, orang yang diberi istidraj itu, jadi orang yang sebenarnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
dan nikmatnya itu ditambah terus ya. Tapi sebenarnya itu apa namanya? Bukan nikmat dalam arti yang sesungguhnya, karena pada gilirannya nanti nikmat itu justru akan mencelakakannya. Ya. Sehingga kemudian lalu tadi itu secara berangsur-angsur justru malahan itu menjadi hukuman bagi dia, menjadi siksa bagi dia. Jadi kata-kata istidraj itu sebenarnya berasal dari kata-kata tadarroja, itu menaik ya. Makanya kalau orang punya derajat itu ya konotasinya punya kedudukan yang tinggi ya. Tetapi ketika ditambahi dengan alif, sin dan tak di depannya itu menjadi istadroja, lalu kemudian istidraj itu masdarnya itu malah justru bisa berarti sebaliknya ya. Jadi artinya justru berangsur-angsur menurun justru, karena yang semula menjadi nikmat, yang semula berupa nikmat tadi kemudian menjadi siksa, menjadi kebinasaan ya. Ini ya senada dengan ketika Allah menggunakan juga istilah apa namanya yang sejenis ini ketika menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya, akan aku binasakan secara berangsur-angsur ya. Jadi istadroja itu ada unsur pelan-pelan ya, qalilan tadi itu ya, dalam bahasa Imam Nawawi ya. Ma'khudhun qalilan ya, disiksa atau dihukum dengan pelan-pelan, dengan sedikit-sedikit. Bin nikmah ya, tapi istidraj itu dengan nikmat ya, dengan diberi nikmat ya. Nikmat itu kemudian mencelakakan justru malah ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan fenomena alam maupun fenomena sosial ya, Allah itu kan menciptakan segala sesuatu selalu berpasang-pasangan ya. Dalam surat Adz-Dzarriyat ayat 49 Allah menyatakan wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun ya. Dan dari setiap sesuatu itu Allah menciptakan dengan berpasang-pasangan agar kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Kita lihat misalnya ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Demikian pula ya, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada bahagia, ada nikmat, ada musibah. Selalu berpasangan seperti itu Allah menciptakan itu. Dan semua yang Allah ciptakan di muka bumi yang berpasang-pasangan itu Allah ciptakan sebagai perhiasan itu untuk bumi ini, sehingga bumi ini menjadi indah. Bayangkan kalau dunia kok isinya laki-laki tok, itu piye terusannya? Atau perempuan tok, itu piye ya? Wah, ndak indah ya, ndak indah. Di dunia kok isinya kok kaya semua ya, ya ndak indah juga. Atau miskin semua ya ndak indah. Justru adanya miskin itu karena ada yang kaya, atau sebaliknya adanya kaya itu ada yang miskin ya. Ada perbandingannya. Nah itu semua untuk
hiasan bagi dunia itu sendiri, dan sekaligus juga untuk menguji kita. Dalam surah Al-Kahfi ayat berapa, 7 kalau tidak salah, itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya aku menciptakan semua yang ada di muka bumi ini zinatan laha, untuk menjadi perhiasan bagi bumi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan itu semua untuk menguji kamu, untuk menguji mereka, untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Termasuk nikmat dan musibah itu. Nikmat dan musibah itu sebenarnya secara intrinsik di dalam dirinya itu bukan baik dan buruk, ya. Meskipun ada ya sebagian manusia yang mengira bahwa dikiranya kalau nikmat itu otomatis baik, kalau musibah itu otomatis buruk, ya. Dalam surat apa itu, surat yang sering dibaca Ustadz Mansur kalau subuhan, Al-Fajr, ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ya, ketika diberi Allah fa'ammal insanu ibtalahu rabbuhu fa'akramahu, diberi kemuliaan, diberi nikmat, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wah, ini Tuhan memuliakan aku. Jadi dikasih nikmat itu seakan-akan itu sudah dimuliakan Tuhan, ya. Diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi ilmu, itu seakan-akan dikiranya itu sudah otomatis identik dengan kemuliaan. Lalu sebaliknya, wa amma idza ibtalahu rabbuhu faqaddara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau sedang diberi rizki yang sedikit, ya, dibatasi, ya, oh ini Tuhanku menghinakanku, seakan-akan jadi miskin itu hina, ya. Apa kata Allah? Ya, kalla, tidak seperti itu, ya. Jadi yang namanya nikmat musibah itu tidak otomatis menjadikan seorang itu kaya, seseorang itu mulia atau hina, enggak, ya. Nah, apa yang bisa menjadikan orang itu mulia dan hina itu? Sikapnya, sikap di dalam menghadapi musibah dan nikmat itu. Kalau dapat musibah, ya, orang dapat musibah itu kelihatannya kan ya rekoso itu, ya. Tapi kalau dia sabar, mulia dia, ya, mulia. Lah wis untuk musibah ora sabar sisan, wis tambah rekoso double janjane iki. Ya wis rekoso untuk musibah, ora sabar sisan, tambah rekoso meneh, ya. Tambah hina tambahan, ya. Makanya sampai-sampai Allah itu kalau ada orang kok mendapatkan musibah lalu tidak ridho, itu sampai Allah dengan nada keras, yen kowe ora ridho karo pestenku, ya, kono golek pangeran saliyane aku. Lu sampai begitu itu. Jadi kita harus ridho, harus sabar ketika mendapatkan ketentuan apapun itu, ya, dari Allah, termasuk ketika mendapatkan musibah sekalipun. Lah ketika mendapatkan nikmat, sikapnya bersyukur, baru itu mulia. Meskipun mendapatkan nikmat, kalau nggak bersyukur di hadapan Allah, ya hina juga. Makanya dalam Islam, dalam sejarah kenabian itu ada 2 nabi yang jadi model, ya. Nabi Ayub itu model bagi orang-orang yang mendapatkan musibah, ya. Nah, coba Ayub itu ditimpa musibah kayak apa, kan sabar, ya, dan mulia, ya, di hadapan Allah. Nabi Sulaiman
diberi nikmat yang begitu banyaknya, dia bersyukur. Ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani asykuru am akfur. Semua ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Nah, kalau itu nikmat kok iso syukur, lah itu yang kemudian Allah akan menambah-nambah nikmat itu. Ya. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, maka aku akan la azidannakum. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kok mengingkari nikmatku, ya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, Allah menjanjikan di samping kemuliaan juga bertambahnya nikmat, ya, bertambahnya nikmat. Nah, persoalannya ini ya yang jadi persoalan itu. Lah bagaimana itu kalau ada orang dapat nikmat, ya, orang tahu syukur, ya, jadi sekali lagi dapat nikmat orang tahu syukur, loh kok malah nikmatnya tambah terus, yo sehat-sehat terus, yo tambah sukses terus, ya. Lah itu gimana itu? Kalau janji Allah itu kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mendapatkan nikmat lalu kalian syukur, akan aku tambah. Tapi persoalannya kalau kemudian tidak bersyukur, ya, kok kemudian lalu nikmatnya malah tambah terus, tambah sukses, tambah kaya, tambah sehat, tambah kuat, ya, tambah berkuasa. Loh itu bagaimana itu? Nah, hati-hati. Ya, itulah yang ada kemungkinan berupa istidraj tadi itu. Ya. Dilulu karo Gusti Allah. Dibiarkan karo Gusti Allah, dimanjakan karo Gusti Allah. Tapi ingat, ya. Karena istidraj tadi itu merupakan ma'khudz qalilan bin ni'mah. Jadi justru merupakan siksaan yang diberikan oleh Allah secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit terhadap orang yang mendapatkan nikmat itu. Ini hati-hati itu. Ketoke itu nikmat terus, tambah terus nikmate. Ning janjane itu mencelakakan itu. Kalau tidak syukur malah kufur, ya, orang tahu kemudian memanfaatkan nikmat itu dengan baik, malah jadi malapetaka itu. Ya. Dalam sejarah Islam mungkin Bapak-bapak pernah mendengar ya itu cerita tentang sahabat yang bernama Tha'labah itu ya. Ya, meskipun ya dari sisi kualitas hadis cerita tentang Tha'labah itu diperdebatkan ya. Apakah sahih atau dhaif ya. Ya. Tapi ini sangat populer, sering diceritakan setidak-tidaknya oleh para mubaligh ya terkait dengan apa namanya Tha'labah itu. Ya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu waktu populer sekali ya. Jadi Tha'labah itu kan merupakan sahabat yang kebetulan itu miskin. Ya. Nah karena saking miskinnya itu ya hidupnya pasti rekoso lah, wong miskin ini di mana-mana ya ora enak lah ya, rekoso. Lah rupa-rupanya Tha'labah ini bosan jadi orang miskin. Lalu kemudian Tha'labah ini matur kepada Nabi minta didoakan supaya diberi kekayaan. Ya, Nabi sudah mengingatkan, wis koyo ngono apik kowe ya. Dalam keadaan fakir tapi tetap beribadah, tetap bisa syukur, tetap bisa sabar, wis apik. Tapi rupa-rupanya Tha'labah ini dalam cerita itu ya, itu tetap saja ngotot, akhirnya kemudian didoakan Nabi. Ya Nabi tidak hanya mendoakan, Nabi kemudian memberikan modal berupa kambing ya. Lalu digembalakanlah kambing itu oleh Tha'labah sehingga kemudian lama kelamaan kambing itu betul-betul berkembang ya.
beranak pinak, sehingga akhirnya kambingnya Sa'labah itu memenuhi Madinah sampai itu ya. Sampai akhirnya Sa'labah itu mengembala kambingnya keluar di daerah di luar kota ya. Nah, ya karena di luar kota akhirnya yang semula rajin jamaah nggak pernah jamaah ya. Bahkan sampai akhirnya ketika harus pada saatnya membayar zakat tidak membayar zakat. Ya. Nah, ini cerita Sa'labah ini sering disampaikan dalam konteks ini tadi, dalam konteks orang itu seringkali diuji dengan musibah itu kuat ya. Tahan, tapi begitu diuji dengan kenikmatan itu malah justru kadang-kadang yang tidak tahan itu, kadang-kadang gagal itu. Ya. Dan ini hati-hati, jadi jangan dikira yang namanya ujian itu ketika mendapatkan musibah saja itu enggak. Sekali lagi tidak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tadi itu. Ya, jadi Allah itu memang menguji kita dengan baik itu kenikmatan maupun dengan musibah itu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kan juga banyak atau ya. Orang diberi kenikmatan macam-macam tadi itu ya. Ya syukur ya ndak, ibadah ya ndak ya. Ya, sedekah ya ndak, zakat ya ndak, tapi malah nikmatnya tambah terus ya. Hati-hati ya. Itu bisa jadi istidraj ya. Kita tidak bisa ya kemudian mengatakan itu istidraj, itu jangan ya, karena yang kita tidak bisa menghakimi, kita hanya khawatir saja jangan-jangan itu istidraj ya. Ya tanda-tandanya itu tadi, tanda-tandanya ketika mendapatkan nikmat justru tidak bersyukur ya. Tidak memanfaatkan nikmat itu kemudian untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah ya. Ya itu tanda istidraj itu. Makanya hati-hati. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat lalu kita kemudian mensyukuri, kita gunakan nikmat itu untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, insya Allah itu bukan istidraj. Insya Allah itu betul-betul nikmat yang Allah tambahkan karena janji Allah terhadap orang-orang yang mensyukuri nikmatnya itu. Ya. Nah oleh karena itu ya, pesan dari makalah ini saya kira jelas ya. Poinnya adalah bahwa jangan sampai kita itu kemudian termasuk orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah tadi itu. Ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, bahkan nikmatnya bertambah terus, tapi itu sesungguhnya ma'khudh qalilan. Jadi merupakan hukuman secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, yang pada ujungnya nanti justru akan menjadi malapetaka, baik malapetaka di dunia maupun malapetaka di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Nah caranya bagaimana? Ya caranya tadi itu. Kiatnya ya syukur intinya. Kalau mendapatkan nikmat syukur, mendapatkan nikmat syukur. Lah syukur itu bagaimana? Syukur itu memanfaatkan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarfun ni'mah ala ta'ah. Jadi sederhana definisi syukur itu. Membelanjakan nikmat, memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita mata kita gunakan untuk taat kepada Allah. Untuk apa? Ya untuk membaca, ya untuk melihat hal-hal yang baik-baik. Ya. Allah berikan telinga kepada kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kita gunakan untuk mendengarkan pengajian, ya, mendengarkan hal yang indah-indah. Ya. Allah berikan kita apa? Misalnya lagi harta. Ya. Kita gunakan harta kita ini untuk taat kepada Allah, ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, nafkah keluarga. Ketika ada yang lebih kita share, kita bagi terhadap yang membutuhkan. Ya. Untuk kepentingan fisabilillah. Ya. Kita diberi ilmu, ya kita gunakan ilmu untuk
kepentingan taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, kita amalkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Ya. Diberi kuasa, ya kita manfaatkan untuk taat kepada Allah, kita gunakan untuk merealisasikan ajaran-ajaran Allah di muka bumi ini, sehingga lalu kemudian kesejahteraan umat manusia ini bisa tercapai dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Allah itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau diberi nikmat itu kita bersyukur, ya insya Allah tidak termasuk yang masuk di dalam kategori istidraj tadi itu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu semuanya kita terhindar dari apa yang bernama istidraj itu ya, dilulu Gusti Allah ya. Pernah dengar Pak istilah dilulu ya? Ya. Bahasa Indonesianya apa dilulu itu ya? Pernah dengar nggak ya? Apa Pak? Pak Hamid tahu Pak? Diujo bahasa Jawa juga, diujo bahasa Jawa atau diujo bahasa Jawa. Apa ya dilulu ki diujo? Apa ya? Tadi memang iya, jadi ada istilah, ada di situ ada pembiaran ya, dijarke, dimanjakan ya karo Gusti Allah ya. Nah itu ya. Memang kadang-kadang memang Masya Allah ya, kata-kata itu tidak selamanya dicari padanannya itu pas itu ya. Jadi kadang-kadang itu ada yang pas itu di dalam bahasa-bahasa tertentu ketika diterjemahkan dalam bahasa itu menjadi kurang greget gitu ya, kurang pas gitu ya. Ya bahasa Jawanya dilulu itu ya, diujo tadi itu, diujo karena Gusti Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang diujo itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang betul-betul mendapatkan nikmat yang memang nikmat yang oleh Allah, kalau itu banyak, itu memang merupakan tambahan yang oleh Allah senantiasa berikan kepada kita orang-orang yang bersyukur itu. Ya. Tapi lalu jangan protes dengan Gusti Allah. Loh, katanya kalau bersyukur itu atas nikmatnya ditambah. Lah saya bersyukur berkali-kali kok nggak ditambah-tambah gitu. Saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya mendapatkan istri yang cantik, mendapatkan istri yang baik. Loh kok enggak? Loh ya enggak usah protes begitu ya. Wah nanti ibu-ibu marah nanti ya. Ya jadi ya ini sekedar guyon saja ya. Iya ya. Loh katanya kalau bersyukur bertambah, kok ini kok enggak bertambah-tambah katanya. Iya. Pak Nur kan kurang sering bersyukur. Iya. Oh iya. Move on Pak ya. Jadi ya. Dia cari lagi Pak, cari lagi. Kalau cari lagi kan enggak tambah Pak ya, menggantikan Pak ya. Ya. Kalau cari lagi ya, cari lagi. Ya. Baik ya Bapak dan Ibu-ibu, saya kira ini sudah menjelang Isya ya. Jadi saya kira pesannya itu intinya jangan sampai kita menjadi orang yang dilulu oleh Gusti Allah tadi itu ya. Nah kiatnya apa ya, bersyukur itu. Kalau ada nikmat kita syukuri dengan memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara seperti itu, kalau Allah menambah nikmat kepada kita itu memang atas dasar memang Allah merealisasikan janjinya, yakni menambah nikmat bagi orang yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi